Apa itu murtad? Banyak artis dan tokoh pindah agama, tinggalkan Islam. Topik pindah agama dari Islam ke agama lain menarik perhatian. Salah satunya adalah banyak artis yang berpindah dari keyakinan lamanya, yaitu Islam ke Kristen. Karena di Indonesia mempunyai agama mayoritas yaitu Islam. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa Islam Indonesia sekarang berbeda dengan Islam zaman dahulu yang rukun, tidak egois dan sebagainya. 2 bulan yang lalu kami diizinkan Tuhan untuk berkunjung ke 7 jemaat yang ada di Turki. Di sana memiliki mayoritas Muslim. Tetapi alangkah baiknya di sana adalah di sana Muslim modern. Tidak fanatik, mayoritasnya bagus, menghormati agama lain dan sebagainya. Mereka lebih mengedepankan persaudaraan. Berbeda dengan Indonesia yang saat ini, yang terjadi adalah membangun benteng-benteng pemisahan yang sedikit-sedikit berkata kafir, sedikit-sedikit berkata haram. Di Indonesia haram, di sana halal bagi mereka dan tidak bermasalah. Padahal seharusnya kita pikirkan bahwa mereka lah yang seharusnya lebih khusyuk. Tetapi berbalik bahwa Indonesia lebih ke Arab-Araban daripada orang Arab itu sendiri. Jadi banyak artis pindah agama. Terakhir tokoh sekaligus anak proklamator Soekarno, Sukmawati, Soekarno Putri, murtad tinggalkan Islam. Tetapi sayang, dia memilih agama Hindu dan tidak masuk Kristen. Perundangan Islam oleh Arif Aleh Rosman dalam bahasa Arab diartikan sebagai kembali berbalik ke belakang. Sementara itu pengertian murtad menurut syariat ialah seorang muslim yang menjadi kafir setelah keislamannya tanpa ada paksaan dan usia tamyiz. Sudah mampu memilih dan memilih perkara antara yang baik dari yang buruk serta berakal sehat. Ya, kembali lagi dikatakan kalau tinggalkan Islam disebut kafir. Jadi pekerjaannya adalah kofar kafir ya, mengkafir kafarkan orang. Secara etimologi murtad dimaknai para ahli fikih sebagai al-zud. Salah satu artis yang dinyatakan murtad dan menjadi seorang kafir adalah Asmirandah. Asmirandah menikah dengan Jonas Rifano pada 17 Oktober 2013 dan ini yang dikatakan murtad cerdas. Tidak ke agama lain tetapi ke jalan yang benar, yaitu melalui Yesus Kristus. Percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Saat itu memang keduanya telah menjalani pacaran beda agama selama beberapa tahun. Pernikahan digelar dengan akad nikah secara Islam dan Jonas Rifano dikabarkan menjadi mualaf. Namun pada 7 November 2013 pernikahan tersebut dibatalkan atas permintaan Asmirandah. Selang 1 bulan, tepatnya pada 22 Desember 2013, Jonas dan Asmirandah kembali menikah dengan pemberkatan setelah Asmirandah menjadi pengikut Kristus. Sungguh sangat luar biasa. Dan hari ini mereka dikaruniai seorang putri yang cantik, namanya Chloe.
Ya, beberapa waktu lalu juga Tuhan hendak karuniakan kepada mereka anak kedua, namun Asmiranda keguguran. Semua karena Tuhan izinkan. Banyak orang berkata bahwa itu akibat meninggalkan agama lama. Tetapi bagi iman orang percaya, kalau Tuhan izinkan, Tuhan pasti akan ganti yang lebih baik. Itu adalah bagian di mana Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Yang kedua, artis yang tinggalkan Islam dan masuk Kristen adalah seorang wanita cantik, penyanyi dangdut yang bernama Ovi Sofianti. Pada awalnya orang ini atau kekasih kita ini tidak dikenal sebagai seorang Kristiani, tapi dia dikenal sebagai seorang Muslim. Tetapi pada akhirnya dia memilih jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus. Mantan personil duo Serigala yaitu Ovi Sofianti menikah secara Islam dengan Frankie Roaring pada tahun 2018 silam. Frankie saat itu menjadi mualaf untuk menikah dengan Ovi. Sungguh luar biasa iman yang tak tergoyahkan. Namun tak lama kemudian Frankie kembali memeluk agama Kristen dan Ovi juga mengikuti sang suami. Frankie sendiri mengaku tidak pernah mengajari istrinya ajaran agama Kristen. Tetapi yang jelas karena dia bergaul dan melihat suaminya hidup di dalam Kristus, yaitu hidup dengan damai dan hidup dengan sukacita, selalu memuji memuliakan Tuhan, itulah yang mungkin membuat saudara Ovi Sofianti mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu juga dia merasakan damai di dalam kehidupannya sejak mengenal Yesus. Ovi mengungkapkan alasannya pindah agama karena ia bermimpi bertemu dengan Tuhan Yesus hingga 3 kali. Sungguh luar biasa ya. Banyak dari orang-orang yang masuk Kristen karena mereka bermimpi berjumpa dengan Tuhan. Ada orang-orang Kristen yang berkata, mengapa kita sudah lama menjadi pengikut Kristus tetapi tidak pernah bermimpi berjumpa dengan Tuhan? Salah satu jawaban yang bisa kita katakan adalah karena kita sudah menjadi bagian dalam kerajaan Allah, yaitu firman Tuhan yang mengumpamakan anak yang hilang dan si sulung yang ada di rumah. Pada saat si bungsu pergi dan menghabiskan harta warisan, ketika dia kembali dia disambut. Lalu kemudian proteslah si sulung karena dia tidak dirayakan apa-apa. Tetapi Tuhan itu berkata, apa yang saya punya adalah milikmu. Jadi artinya bahwa jangan pernah berpikir semua orang Kristen tidak bermimpi berjumpa dengan Yesus berarti tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak demikian, tetapi karena kita sudah ada di dalam Kristus, kita sudah percaya kepada Kristus, kita sudah dijamah oleh Roh Kudus. Jadi kalau umpama antara anak bungsu dan sulung, maka kita ini adalah anak-anak sulung yang selalu dekat dengan Bapa. Dari situ Ovi mulai yakin untuk menjadi seorang Kristen dan menjadi seorang pengikut Kristus yang taat. Hari-hari ini dia banyak melayani, banyak bersaksi, tetapi juga melalui media sosial bahkan YouTube dia memberikan kesaksian, dia memberikan pujian kepada Tuhan. Yang ketiga, Mestimes. Mestimes diketahui berpindah agama dari Islam ke Kristen sejak tahun 2018. Sama juga dengan Ovi Sofianti saat itu.
Artis bernama lengkap Mestika Senikaksana ini masih berpacaran dengan Glenn Gerald Yohanes. Mesti dan Gerald kemudian menikah pada Februari 2020. Saya adalah istri dari Gerald Yohanes Putra. Kami menikah di tahun 2020 Februari. Saya dibaptis tahun 2018 bersama Gerald. Waktu itu kita masih pacaran. Saya menjadi murid Yesus dengan melewati Bible study untuk banyak pertumbuhan karakter saya, kata Misty Miss. Yang keempat adalah Ina Indayanti. Artis pindah agama Kristen ikut suami selanjutnya adalah Ina Indayanti. Ina Indayanti dan Jeremy Thomas memutuskan untuk menikah pada tahun 94 di Singapura karena perbedaan keyakinan. Hingga kini pernikahan mereka telah berjalan selama 26 tahun dan Ina Indayanti telah mengikuti agama suaminya yaitu Kristen. Puji nama Tuhan. Kalau sampai hari ini bertahan, itu berarti bukan karena masuk Kristen karena ngikuti suami. Kalau hari ini sampai bertahan, itu karena Tuhan sudah memilih dia untuk menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Sebab ada begitu banyak artis yang awalnya ikut-ikutan karena jodoh ikut suami atau istri, pada akhirnya cerai. Tetapi berbeda dengan artis-artis ini. Selanjutnya adalah Sherina Gunawan. Artis sekaligus model Sherina Gunawan menikah dengan Ryan Delon setelah bercerai dengan suami pertamanya Taufik Rizky. Setelah naik pelaminan dengan Delon, Sherina memutuskan untuk pindah dari Islam ke Kristen. Itu adalah tindakan yang sangat luar biasa, tindakan yang sangat menyenangkan bagi semua anak Tuhan, terlebih Tuhan. Tindakan yang membuat sorga bersuka cita, malaikat-malaikat bersuka cita karena satu jiwa itu. Tuhan memberkati Sherina Gunawan ya, supaya tetap diberkati dan menjadi berkat. Ketika artis-artis ini atau tokoh-tokoh bahkan juga public figure ini percaya kepada Yesus, ada tokoh agama yang mencoba untuk memberikan pemahaman kenapa Muslim berpindah agama, apalagi berpindah ke agama Kristen. Pengasuh pondok pesantren Al-Bahjah punya Buya Yahya menjelaskan perihal penyebab seseorang murtad. Dia berkata begini, hal itu disampaikan dalam kajiannya yang diunggah pada tanggal 17 Agustus 2020 dalam channelnya. Dia berkata, Buya Yahya berjudul hal-hal yang menjadikan seorang murtad. Hikmah Buya Yahya berikut penjelasan mengenai seseorang menjadi murtad. Dalam ceramahnya dia berkata atau menjelaskan beberapa kalimat yang menyebabkan seseorang murtad. Salah satunya ketika orang tersebut merendahkan ajaran Islam dan Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad ya dikatakan merendahkan ajaran Islam dan juga Nabi Muhammad, itulah yang menyebabkan mereka menjadi murtad. Jadi intinya begini, kalimat-kalimat yang dianggap sebagai kalimat yang menjadikan sebagai kita murtad. Kalau dicermati, kesimpulannya
mengarah kepada perendahan kepada berikut ini, kerendahan kepada Islam, Nabi Muhammad dan sebagainya, kata Buya Yahya. Ya, lebih lanjut Buya Yahya menyebutkan ada 6 hal penyebab seorang murtad. Yang pertama, merendahkan atau meremehkan kitab Allah, katanya. Yang kedua, yang menyebabkan orang murtad atau Islam murtad adalah merendahkan atau meremehkan Rasul Allah. Ya, yang ketiga, merendahkan atau meremehkan syariat agama. Yang keempat, meremehkan hukum-hukum agama Allah. Kelima, meremehkan janji Allah. Yang keenam, meremehkan ancaman-ancaman Allah. Jadi menurutnya adalah keenam hal inilah yang menyebabkan orang berpindah agama menjadi pengikut Kristus. Tetapi yang sebenarnya adalah keenam atau artis-artis ini yang berpindah dari agama lama dan mengikuti Yesus adalah karena Tuhan yang memilih mereka, bukan karena mereka tidak mengerti tentang hukum agama lama. Mereka sangat mengerti, mereka hafal, tetapi mereka menemukan kebenaran hanya ada di dalam Injil, kebenaran hanya ada di dalam Alkitab, kebenaran hanya ada di dalam Kristus dan tidak ada yang lain. Jadi bukan mereka yang salah. Kalau saudara-saudara dari seberang ingin menyalahkan saudara-saudara kita yang telah berpindah menjadi orang Kristen, maka salahkanlah Tuhan, karena Tuhan yang memanggil mereka, bukan sesama Kristen yang mengajak mereka menjadi pengikut Kristus, tetapi Tuhanlah yang memanggil mereka. Jadi tetap kuatlah sahabat saudara-saudara yang telah memilih untuk mengikuti jalan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Tetap kuat, tetap sehat, dan tetap jadi berkat, tetap jadi kesaksian bagi banyak orang. Biarlah iman semakin kuat walaupun banyak tantangan rintangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.